Hai Baladena, selamat pagi. Masih di Camp Sunrise, pendakian Gunung Sindoro via Kledung. Adena rencananya pagi ini akan melakukan summit ke puncak Sindoro. Sekarang jam 2 lebih 57 menit. Sebelum melakukan summit, kita sarapan dulu. Ala kadarnya makanan yang kita bawa, ada mie instan, roti, ada kurma juga. Setelah packing peralatan yang kita butuhkan untuk summit, kita akan sarapan. Lalu lanjut summit ke puncak Sindoro. Semoga diberikan keselamatan dan kelancaran ya. Terdengar di luar para peserta pendakian sudah riuh persiapan dan sebagian sudah nanjak untuk summit. Yuk kita persiapan dulu. Tetap di Adena Adventure, we are together for nature and the future. Jika harus memilih antara summit dan tidur, maunya sih tidur nyenyak sampai pagi. Hai. Ditambah dengan kondisi badan yang begitu lelah. Namun saat mengingat kembali apa tujuanku ke sini, akhirnya kupaksakan diriku untuk bangun dan persiapan summit. Juga termotivasi oleh rekan-rekan pendaki yang lain yang dengan semangatnya sudah bergegas untuk summit. Gaskeun. Ada Mang Akew. Sebenarnya dia paling sulit untuk bangun. Perlu usaha keras agar dia mau bangun dan ikut summit. Maklum, setelan kebluk. Trek summit dari Sunrise Camp berupa tanah dan bebatuan dengan kontur menanjak. Di beberapa tanjakan yang licin terdapat anak tangga dari bilah batang pohon yang dibuat oleh pengelola pendakian. Selain itu juga terdapat tanda jalur yang dapat memantulkan cahaya dari senter para pendaki, serta tambang dan webbing yang panjang untuk mempermudah para pendaki saat melalui tanjakan yang terjal. Nah, Baladena, karena summit dilakukan di kondisi hari masih gelap, sangat dibutuhkan keberadaan senter atau headlamp. Selain untuk menerangi jalur pendakian, juga sebagai kode dan tanda bagi para pendaki yang lain kalau ada tim atau rekan di sekitar mereka dan di jalur yang terlihat. Ini sangat membantu jika ada pendaki yang kehabisan daya senter atau headlampnya, jadi bisa bergerak bersama-sama dengan bantuan penerangan dari para pendaki yang lain. Jalur summit semakin terjal dan menanjak. Kontur bebatuan menjadi tantangan bagi para pendaki, terutama saat menginjak celah atau bebatuan yang bisa membuat kaki tersandung. Setelah sekian lama menanjak, akhirnya tiba juga di area Watu Tata. Ini area Watu Tata 1, di mana gundukan batunya tidak terlalu tinggi. Namun saat cuaca cerah di siang hari, view dari Watu Tata ini, keren pisan. Watu Tata penuh banget. Kita sampai pos 4. Area di pos 4 Watu Tata ini sudah penuh dengan para pendaki. Selain areanya cukup luas untuk beristirahat, area ini juga jadi spot favorit untuk bersuap foto di plakat, terutama di siang hari, mengambil gambar di atas Batu Tata dengan background Gunung Sumbing yang keren. Puncak utama masih cukup jauh. Setelah beristirahat, para pendaki melanjutkan trekkingnya, berharap bisa tiba di puncak utama sebelum matahari terik atau perubahan cuaca yang tak terduga. Dan saya memutuskan untuk stay sejenak di pos 4 dengan sarapan kurma sambil menunggu Mang Akew dan berencana mengambil video sunrise dari pos ini. Setelah cukup lama stay di pos 4 karena mengambil video sunrise lebih dari 1 jam, walau untuk tayang hanya beberapa detik saja, saya pun memutuskan untuk lanjut summit menuju puncak. Pagi itu tepat jam 6.00. Matahari begitu terang dan cuaca pagi itu sangat cerah. Dinginnya cuaca gunung mulai berangsur menghangat.
Masih banyak para pendaki yang terus berusaha summit dan berada di jalur yang sama dengan Adena. Berusaha mengelola tenaga dan semangat agar tidak cepat lelah serta putus asa. Kuhirup udara sebanyak-banyaknya agar dada terasa lega. Kulihat Mang Akeo yang terus berusaha nanjak walau medan yang dilalui begitu licin karena kerikil. Hati-hati Mang, alon-alon bae, sing penting sampai ke puncak toh. Hehehe, gaskeun Mang, semangat. Waduh, jauh banget. Dan itu bukan puncak lagi. Sudah berjalan sejauh ini, masa nyerah? Tuh mereka sudah sampai di sana. Ayo, maju! Selangkah demi selangkah kulalui trek dengan napas yang terengah. Kaki yang terus kupacu untuk gapai pijakan kadang terasa hingga gemetaran. Berusaha untuk tidak melihat titik tujuan karena bisa mengganggu pikiran. Terus fokus pada jalur yang dilalui. Tetap berusaha mampu mengontrol diri dan emosi dari rasa ambisi yang bisa merusak konsentrasi. Hai Baladena, saat summit pagi hari sebelum Watu Tatah, kita melewati area hutan dengan pepohonan tinggi dan rindang. Nah, kali ini area berupa tanaman perdu yang didominasi oleh rerumputan. Selanjutnya trek berupa bebatuan dengan jalur yang semakin terjal. Hati-hati melalui jalur ini, karena bebatuan yang kita pijak bisa bergerak atau bergeser karena berada di hamparan kerikil dan bebatuan lainnya. Mantap! Jika kita sampai di area dengan pohon cantigi kering ini, itu pertanda puncak tidak jauh lagi. Ikuti jalur dengan tanda khusus, agar kita tidak melalui jalur lain atau jalur liar dengan kontur yang berbahaya. Di area ini pastikan persediaan air minum mencukupi, karena terik matahari langsung menerpa area terbuka yang mampu membuat dehidrasi. Weh, sepertinya itu puncak utama ya. Terlihat begitu banyak para pendaki yang tiba dan berkumpul di titik itu. Pelan-pelan tapi pasti, kupacu langkahku agar bisa bergabung dengan mereka di puncak Sindoro yang luar biasa. Yuk, gaskan! Semangat! Wih, sebentar lagi. Dipercepat dong jalannya. Hai! Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Langsung disambut dengan yel-yel dan jargon dari salah satu pengada trip pendakian. Wih, pede juga ya saya. Hahaha. Yuk kita mendekat ke area plakat utama Puncak Sindoro via Kledung, Puncak Latar Ombo, dengan ketinggian 3153 mdpl. Wih, banyak banget ya para pendaki di titik ini. Tetap hati-hati kawan, di sebelah kita ada jurang yang kalderanya begitu dalam. Kita explore yuk, seperti apa kawah Sindoro. Hai Baladena, nih Teh Hilya dari Big Adventure. Saya lupa sebelumnya, ternyata dia itu dedengkotnya. Hai Baladena, mumpung cuaca cerah dan aturan waktu boleh berada di puncak masih panjang, kita explore yuk semua titik yang ada di keliling puncak Gunung Sindoro. Tapi tetap harus memperhitungkan waktu dan logistik yang kita bawa ya. Berbeda dengan area plakat Latar Ombo yang ramai dengan pendaki, jalur menuju keliling puncak sangat sepi. Jika cuaca berkabut, Adena juga tidak akan memaksakan untuk eksplor semua puncaknya. Wow, ngeri-ngeri gimana gitu ya?
Di sebelah kiri jalur puncak, begitu mengepul asap dari kawah Gunung Sindoro. Tak terbayang seperti apa panasnya jika semua asap itu bergerak ke arah Adena. Wih, jalur ini berupa cekungan dengan batu kerikil yang permukaannya tidak stabil saat terpijak. Harus tetap hati-hati kawan. Yuk kita gaskan biar sampai seberang sana ya. Mang Akew, ayo Mang lewat biar masuk frame. Hai, wih Mang Akew semangat gitu ya. Mantap Mang. Hei Baladena, ini luar biasa. Terdapat cekungan berupa danau kering di bawah sana dan area yang luas dengan permukaan yang rata. Dari titik ini terlihat pula ada pegunungan yang terhampar di sebelah barat Gunung Sindoro. Yuk kita eksplor pegunungan apakah itu? Dan seperti apa sih luas puncak Gunung Sindoro? Dari sumber Google yang Adena baca, Gunung Sindoro berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sundara, yang artinya indah. Bentuk lain nama perempuan dari Sindoro adalah Sundari, yang artinya cantik. Asal-usul nama itu diperkuat dengan catatan di naskah kuno, manuskrip Pujangga Manik ketika dia sedang melewati dataran tinggi Dieng. Pada saat cuaca cerah, dari titik Adena berdiri, kita bisa melihat dataran tinggi Dieng yang indah dengan salah satu gunung ikonik yaitu Gunung Prau. Juga terlihat hamparan laut utara Jawa yang sangat menawan. Wow, mantap! Hai Baladena, sekarang Adena berada di puncak Gunung Sindoro sebelah barat, jalur puncak Kiai Santri atau dari Rakasindo. Dan di sini juga ada puncak dari jalur Doro Arum. Pokoknya di keliling kaldera puncak Gunung Sindoro itu terdapat beberapa pelang dari berbagai base camp pendakian Gunung Sindoro. Kalian mesti nyoba menjelajahi puncak Sindoro, keliling puncaknya, dan salah satunya akan menemukan gurun pasir yang luas ini. Yuk kita explore terus, tetap di Adena Adventure. We are together for nature and the future. Masya Allah, kalau lihat view seperti ini, sungguh sangat takjub. Hamparan luas gurun pasir di puncak Gunung Sindoro, bak gurun pasir yang ada di Bromo. Puncak Doro Arum. Wih. Hai Baladena, sekarang Adena berada di puncak yang ketiga yaitu puncak Doro Arum, salah satu base camp pendakian Gunung Sindoro dari Doro Arum, dan ini adalah plakat atau titik puncaknya berada di gurun pasir yang luas ini. Sering kalian lihat kan di Instagram. Kalau kalian ke Sindoro jangan lupa berfoto ambil video di plakat ini. Mantap. Yuk kita coba foto. Wih, mumpung kesini, mumpung cuacanya bagus, jangan sia-siakan membuat momen terbaik selama berada di gurun cantik ini. Berlari-lari, telusuri hingga setiap sudutnya, dan puaskan harimu dengan bersyukur. Nah, buat Baladena yang lagi nonton channel Adena Adventure, jangan lupa ya, di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Hai.
Salah satu spot yang unik dan menarik adalah keberadaan hutan mati di salah satu area puncak Gunung Sindoro. Memasuki area ini seperti memasuki satu dimensi di negeri dongeng. Sangat eksotik kan? Tak jauh dari area hutan mati, terdapat cekungan yang luas dan memanjang. Dipastikan jika di musim penghujan, area ini akan terisi air dan jadi danau yang cantik di puncak Gunung Sindoro. Mantap tuh! Keluar dari lokasi hutan mati, Adena melalui area rerumputan dengan kontur tanah berbatu. Di sini areanya lebih hijau daripada area hutan mati dan gurun. Dari area ini, kita akan melihat satu cekungan lagi yang unik. Di sana banyak tulisan nama-nama pendaki yang sengaja disusun dari batu-batu kecil. Mungkin maksudnya sebagai tanda kalau pendaki itu pernah singgah di puncak Sindoro. Boleh juga ya, daripada vandalisme. Wih, coba baca siapa saja yang menyusun namanya di sana. Ada Amelia, ada siapa lagi tuh? Wih, sampai juga di titik latar Ombok setelah keliling puncak Sindoro. Terlihat para pendaki masih penuh di area ini. Selanjutnya kita coba yuk ke area plakat yang tidak pernah sepi dari para pendaki untuk mengabadikan momen berharga ini dengan berfoto. Wih, lama banget ya antriannya. Ya sudah, aku bergaya saja pose-pose ala-ala. Hahaha. Ramai ya. Hai Beladena, ini adalah pelang latar Ombo pendakian Gunung Sindoro Pia Keledung, salah satu titik teramai Gunung Sindoro. Kalau mau berfoto di sini harus ngantri dan harus sabar. Tapi apapun kondisinya, semua kondisinya kalau difoto bagus banget, sekalipun banyak orang di belakang. Kalau kalian ke Sindoro, pastikan berfoto di latar Ombo ini. Keren bukan? Yuk, Adena Adventure ya, together for nature and the future. Sebenarnya masih mau berlama-lama menikmati keindahan view dari puncak Sindoro. Namun berhubung waktu sudah semakin siang, apa boleh buat, kita harus turun menelusuri terjalnya jalur untuk kembali ke area camp. Wah. Langit begitu biru saat kami turun. Kepulan asap kawah seolah melambaikan salam perpisahan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Jangan pernah bosan. Pos 4 Watu Tatah. Seperti panggung pertunjukan, di mana tirai kabut menutupi sumbing yang gagah karena cerita ini akan segera berakhir. Area Sunrise Camp yang hening tercampur dengan suara para pendaki. Di antara tenda-tenda yang berdiri, bak perumahan berwarna-warni. Dan beberapa pendaki sedang berkemas siap kembali pada cerita sehari-hari, menguntai mimpi dan mengais rejeki kembali. Banyak kisah dan cerita di setiap perjalanan. Kurekam dan kusimpan di laman media dan di relung ingatan. Ini bukan anekdot murahan, ini kisah penuh usaha dan perjuangan. Dari setiap para penjajal ketinggian yang akan terus diceritakan pada generasi yang akan datang, kalau pendaki bukan manusia sembarangan. Para penyedia jasa ojek gunung sudah siap siaga mengangkut para pendaki yang memilih jasa transportasi ini agar lebih cepat sampai ke base camp utama. Menelusuri hutan dan jalur turun dengan ojek gunung memberi sensasi luar biasa. Berpegangan erat menjadi usaha agar badan tidak terpental atau terlempar. Namun menjadi tidak mudah karena keinginan merekam setiap momen perjalanan.
Rasa takut dan penasaran tercampur jadi semangat untuk terus melakukan setiap perjalanan dengan kisah dan cerita agar semua baladena di seluruh Nusantara dapat merasakan sensasi petualangan Adena. We are together for nature and the future. Sindoro Piakledung, Desember tahun 2023. Siap, hadir. Itu stepnya licin. Ya. Bentar. Aduh. Iya. Sudah cukup. Hai Baladena, nih biasanya Adena itu makan sayur atau buah-buahan, tapi karena nggak ada, jadilah makan mie instan sama anggur. Pakai kurma, cie. Yang penting mie instan hungkul gitu lah. Artisannya dikit. Sebenarnya aduh perasaan itu. Non cicing di dinya deh. Kadiha lah eta. Pangamerakeun kadiha hei. Indra. Kayaknya posisi nak tuh. Gini, lihat. Nah, gini ya. Diem. Share
Pak.